Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Atsidik dan saya sendiri Sofa Fahrina. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Validitas dan Rehabilitas Akidah Akhlak di MTS atau MA. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian macam-macam validitas. Yang pertama yaitu ada validitas logis. Validitas logis kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Dan yang kedua yaitu validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris, yang artinya pengalaman. Dan sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Kemudian bagaimana cara menentukan validitas akidah akhlak di MTS atau MA? Bisa dilihat teman-teman rumus di dalam makalah atau PPT. Di situ ada tercantum bagaimana cara menentukan validitas akidah akhlak di MTS atau MA. Dengan rumus-rumusannya. Dengan R atau XY merupakan konsisten kolerasi antara variabel X dan variabel Y. Dan N menentukan jumlah siswa uji coba dan X adalah skor khas tiap butir soal untuk setiap individu atau siswa uji coba. Dan Y adalah skor total tiap siswa yang diuji. Kemudian di situ ada tercantum tabel nilai R dan interpretasi. Dari nilai R 0,81 sampai 1,00 itu terinterpretasi sangat tinggi. Kemudian 0,61 sampai 0,80 itu terinterpretasi tinggi. Kemudian 0,41 sampai 0,60 itu terinterpretasi cukup. Kemudian yang nilai R 0,21 sampai 0,40 itu terinterpretasi rendah. Kemudian 0,00 sampai 0,20 itu terinterpretasi sangat rendah. Setelah jumlah atau total koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, perlu dilakukan uji signifikansi untuk mengukur keberartian koefisien kolerasi berdasarkan distribusi kurva normal dengan menggunakan statistik uji T dengan persamaan. Kemudian dengan T merupakan nilai hitung koefisiensi validitas. Dan RXY adalah nilai koefisien kolerasi tiap butir soal. Dan N adalah jumlah siswa uji coba. Kemudian hasil di atas dibandingkan dengan nilai T dari tabel pada taraf kepercayaan 95% dan derajat kebebasan dalam kurung DK N2. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka koefisien validitas butir soal pada taraf signifikansi yang dipakai. Selanjutnya yaitu tentang rehabilitas akidah akhlak di MTS atau MA akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Lutfi Atsidik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Lutfi Atsidik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sofa Fahrina. Kalau tadi kan Sofa Fahrina sudah menjelaskan tentang validitas.
Jadi poin penting dari validitas adalah ketepatan dan kecermatan. Ketepatan dan kecermatan sebuah alat ukur dalam proses pengukuran atau proses evaluasi. Nah, kalau saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Apa sih reliabilitas itu? Jadi reliabilitas itu berasal dari kata reliability dari bahasa Inggris ya. Itu berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi poinnya adalah dapat dipercaya. Reliabilitas, dapat dipercaya. Apakah sebuah pengukuran itu memberikan hasil yang dapat dipercaya atau tidak? Itu reliabilitas tuh. Jadi poin penting adalah dapat dipercaya sebuah hasil dari pengukuran. Nah, selanjutnya adalah macam-macam reliabilitas. Nah, di sini ada 2 macam reliabilitas. Yang pertama adalah reliabilitas konsistensi tangkapan. Jadi maksudnya apa? Jadi mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Jadi poinnya adalah konsisten. Reliabilitas konsistensi tanggapan, konsisten, stabil, tidak berubah. Jadi maksudnya ketika guru memberikan sebuah ujian atau sebuah tes kepada peserta didik sebanyak 2 kali, apakah kedua-dua tes ini memberikan hasil yang sama dari responden tadi, dari peserta didik tadi. Contoh misalnya gini, seorang guru memberikan ujian dengan soal seperti ini, misalnya apa yang dimaksud dengan akidah akhlak, itu yang pertama kali, tes yang pertama kali misalnya. Apakah yang dimaksud dengan akidah akhlak, itu tes pertama. Terus si murid menjawab gini. Udah selesai, kemudian guru memberikan tes yang kedua kalinya, itu misalnya di esokan harinya misalnya. Terus si guru memberikan soal yang sama juga, apakah yang dimaksud dengan akidah akhlak. Nah, apakah si murid ini menjawab dengan jawaban yang sama seperti di tes sebelumnya atau tidak? Nah, jadi yang dimaksud dengan konsistensi, jadi stabil, tidak ada perubahan dari hasil tes tersebut. Jadi apakah si murid ini, peserta didik ini memberikan respon yang sama seperti sebelumnya atau berubah lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas konsistensi gabungan butir. Nah, gabungan butir. Kalau yang tadi kan konsistensi kan dia 2 butir cuman sama, jadi 2 kali tes cuman sama soalnya. Dan di sini guru melihat apakah hasilnya sama seperti sebelumnya atau berbeda. Nah, jadi seperti itu. Konsistensi tanggapan. Nah, kalau yang kedua adalah konsistensi gabungan butir. Nah, jadi gabungan butir ini dia berbeda, ada 2 butir cuman berbeda. Misalnya gini, seorang guru memberikan satu butir, misalnya di tes pertama nih 1 butir dengan soal apa yang dimaksud dengan akidah akhlak, misalnya benar mendapat poin 10 misalnya. Terus butir yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan akhlak. Nah, kalau benar dia mendapat 10 juga. Nah, ketika si guru memberikan tes ini, apakah murid ini memberikan jawaban dengan poin yang sama, yaitu 10 di tiap soal tadi, 10 poinnya, atau berbeda. Misalnya kan di butir yang pertama, misalnya kan apa yang dimaksud dengan akidah akhlak. Nah, si murid mendapatkan poin 10, berarti benar semua. Jawabannya berarti benar. Dan apakah di soal yang kedua tadi, butir kedua tadi itu, si murid ini juga mendapatkan poin yang benar atau poin 10, poin sempurna seperti di butir yang pertama tadi. Ini kan berbeda soal, berbeda butir. Tetapi di sini si guru melihat apakah si murid ini mendapatkan poin yang sama seperti di butir sebelumnya. Nah, jadi gitu maksudnya. Walaupun butirnya berbeda, tapi di sini guru melihat apakah dari kedua butir ini si peserta didik dapat mampu mendapatkan nilai sempurna dari kedua butir ini. Jadi itu maksud dari konsistensi gabungan butir. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu singkat penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.